malam juga mitra-mitra network dimanapun berada. Ya, selamat malam Pak Dodi. Bagaimana latar belakangnya selama sebelum bergabung di 3i Networks, mungkin bisa diceritakan, dan bagaimana bisa mengenal 3i Networks ini? Iya, terima kasih Bu Esther ya atas waktunya. Jadi perkenalkan untuk mitra 3i Network, sebelumnya nama saya Dodi, saya dari Jakarta. Nah, latar belakang saya ini sebenarnya ada banyak ya latar belakangnya. Saya juga lebih banyak waktu itu dulu jadi karyawan di bagian F&B. Itu agak lama juga. Cuman yang terakhir saya menjadi karyawan di perusahaan consumer healthcare itu kurang lebih 3 tahun di situ. Nah, kenapa sih saya bisa kenal 3i Network itu, dari mana asalnya? Dulu tahun 2014 itu ada teman sekolah saya mencoba menawarkan sebuah bisnis kepada saya. Dan kebetulan saat itu saya juga lagi bingung-bingungnya dan memikirkan bagaimana caranya saya ini punya tabungan. Tabungan itu berupa investasi yang bisa saya gunakan di kemudian hari gitu. Nah, saya coba cari tahu model-model tabungan investasi itu seperti apa dan bagaimana cara bekerjanya gitu. Ya, saya pikir-pikir, iya ya, mahal-mahal juga ya semua rata-rata gitu ya, namanya investasi itu kayaknya nggak ada yang murah. Akhirnya saya interest itu di produk yang namanya reksadana. Cuman lagi-lagi untuk angkanya pada saat itu belum mencukupi, saya masih keterbatasan. Akhirnya teman sekolah saya itu mengenalkan sebuah program namanya 3i. 3i dulu nyebutnya, masih 3i gitu. 3i itu apa sih? Nabung, pokoknya nabung bisa dapat bonus. Ah, nabung apaan nih dapat bonus nih? Udah mikirnya udah yang jelek dulu. Nabung dapat bonus. Orang di mana-mana nabung di bank dapatnya bunga, ini kok dapat bonus gitu. Ah, udahlah, apa sih 3i? Nah, perusahaannya apa? Perusahaannya apa? CAR. CAR apaan ya? Nah, kebetulan kan di sebelah saya itu ada showroom Mercedes, showroom Mercy itu. Nah, kebetulan kan dia asuransinya pakai CAR tuh. Oh, dari situ, oh CAR itu asuransi ya, perusahaan asuransi gitu. Ya udah, kita saya cari tahu tentang produknya dulu, programnya 3i Network. Itu baru dari internet saya cari, Bu Esther. Akhirnya saya coba cari tahu tentang perusahaannya. Jadi yang saya datangin langsung tuh kantor pusatnya, nggak pakai ke kantor cabang, saya langsung kantor pusatnya karena di Google itu udah tertera. Akhirnya saya datengin, oh ini tuh yang di Wisma Asia lantai 11, terus yang di Gelong, oh seperti ini. Akhirnya dari situ saya yakin tapi nggak join, Bu Esther. Karena teman saya langsung menghilang, cuma nawarin begitu doang. Nah, ketika saya yakin, saya bingung dong. Gue cara joinnya gimana nih, kalau gue datang ke kantor pasti ditolak. Coba hubungin agennya siapa? Ya udahlah. Sebelum hal itu terjadi, akhirnya saya cuma berdoa. Wah, ini produk bagus, program bagus. Ya Allah, mudah-mudahan Jenny tahu. Nah, selang berapa lama, kurang lebih 2 atau 3 hari gitu, Jenny pun WA saya gitu. Nah, kebetulan Bu Jenny ini sekarang dia masih tetap upline saya dengan posisi Platinum Agency. Nah, kita pun juga dulunya juga lost contact, lama nggak saling berkomunikasi. Dulu itu zamannya masih yang trending tuh apa ya, BBM ya kalau nggak salah. Dia ngeping saya gitu, minta waktu sama saya, ya udah. Dan nawarin juga sama, gue ada bisnis baru nih, bisnis apaan? Kita sudah jualan lagi. Nah, bisnisnya bagus, pokoknya nabung sama, nabung dapat bonus. Emang rata-rata dulu gitu ya, Bu Esther ya, tawaran itu di lapangan nabung dapat bonus gitu. Jadi memang orang bikin orang penasaran, bertanya apa sih nabung dapat bonus, dan kalau kita berpikirnya menerima informasi itu dengan positif, ya kita pasti akan mencari tahu dan mendapatkan hasilnya juga yang positif informasinya. Artinya saya akhirnya, oh nabung, namanya apa? Saya bilang gitu, namanya 3i. Perusahaannya apa? CAR. Ya udah, saya nggak pakai banyak tanya, udah kapan ke Jakarta gitu aja udah. Nah, singkat cerita dia datang ke Jakarta, kita ketemuan dan saya mau dipresentasikan dengan Bu Jenny itu, saya nggak mau, saya tolak. Gue jelasin dulu, nggak usah, udah sekarang formulirnya mana, persyaratannya apa saja, dokumennya apa saja, terus setornya berapa,
mau di store transfer atau store cash. Saya cuma penawaran gitu aja. Tapi dia tetap kekeh. Dia mau mempresentasikan, udahlah nggak usah presentasiin, gue udah tahu kok. Jadi gue tuh udah cari tahu semuanya tentang program dan perusahaannya, dan gue yakin dan ya kalau buat saya gini ya, bukannya saat itu saya mengecilkan sebuah angka ya, artinya dengan 350.000 pikir saya gini, loh ini manfaatnya untuk ke depan loh, siapa tahu dari 350.000 ini duit saya yang cuman saya setor sampai 5 tahun doang, kali aja jadi 100 juta kan nggak menutup kemungkinan. Itu hanya itu aja. Jadi bukan artinya sombong 3,5 dibilangnya uang kecil, enggak gitu. Jadi artinya yang saya pikirkan sudah ke arah depannya gitu. Akhirnya ya udah pas ngelihat formulir untuk saat itu kita belum ada Mobis, pokoknya aduh tuh kasihan banget kalau yang jadi upline ya saat itu, dan itulah prosesnya. Itu kalau bawa starter kit atau ID, ya ampun kasihan, bayangkan satu starter kit ID aja tebalnya aja udah kayak apaan, tahu bagaimana ya, dia dibawa. Itu kan generasi awal ya Pak ya, generasi awal yang tahu suka dukanya, itu udah tahun 2015 kan ya Pak Dodi ya? Betul, ya. Bayangkan Bu Esther, kalau kita sebagai upline itu bawa starter kit atau ID itu 5 atau 10, kebayang dong beratnya tas kita tuh kayak gimana. Ya udah akhirnya saya join dari situ, dan dari sejak saya join saya bilang sama Bu Jenny itu juga nggak langsung mau menjalankan bisnisnya gitu. Ini karena memang saya kenanya di programnya, manfaat programnya, ya udahlah. Karena yang pertama saya mendapatkan banyak banget ya manfaat, atau ya salah satunya gini, saya yang dulunya buta banget dan antipati banget dengan yang namanya asuransi, gara-gara 3i saya terbuka. Saya menerima segala bentuk jenis informasi tentang asuransi. Yang kedua, saya bisa belajar yang namanya investasi. Apa sih investasi itu? Jadi mengembangkan pengetahuan saya Bu Esther dari yang namanya 3i ini nih. Oke, banyak, salah satunya seperti itu. Saya bisa membuka diri untuk asuransi, saya juga bisa belajar tentang investasi. Jadi belum kena dengan bonusnya, dengan bisnisnya saya belum kena memang, karena saat itu mungkin masih aman kali ya, yang namanya masih enak, masih kerja. Tapi tetap dalam diri saya itu saya cuman pengen selalu berpikir dalam bekerja itu gimana caranya usia saya sebelum 40 tahun saya udah nggak kerja ngikut orang, tapi saya punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, sehingga saya bisa bermanfaat bagi orang banyak, sehingga saya bisa membagikan ilmu pengetahuan pada orang. Udah itu doang, simple Bu Esther. Dan alhamdulillah terwujud dari 3i gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi 3i Networks ini merupakan jawaban doa ya buat Pak Dodi ya. Betul, sedang mengimpikan ya untuk berinvestasi, menabung, ternyata doanya terjawab lewat upline yang mengajak ya temannya. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah berhenti untuk berbagi kebaikan ya, karena siapa tahu dengan satu ajakan itu bisa merupakan jawaban doa bagi orang-orang yang kita ajak. Dan bayangkan betapa menyenangkan ya kita punya calon mitra seperti Pak Dodi ini, kalau semuanya di Indonesia ini punya mental positif seperti Pak Dodi. Wow, 3i Networks bakal booming sekali. Nah, Pak Dodi, ngomong-ngomong lebih jauh lagi, kita kan sedang dalam masa pandemi ya. Dan saat ini, apa yang Pak Dodi rasakan selain punya investasi, ya, tabungan proteksi, dan dampak dari pandemi ini, bagaimana dalam kehidupan Pak Dodi dan juga dampak dari 3i Networks ini sendiri? Oke. Jadi inilah luar biasanya sekali gitu. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya inilah salah satu bukti bahwa ketahanan sistem 3i Network ini dalam income-nya ini benar-benar menjadi sebuah solusi buat kita semua gitu. Karena di masa pandemi kemarin banyak orang pusing. Wah, kita disuruh di rumah, sedangkan kerjaan kita butuh uang, bukan butuh kerjaan sebenarnya. Kan itu yang diharapkan semua manusia, semua orang gitu. Tapi yang saya rasakan, bersyukurnya saya, artinya gini, di masa pandemi ini benar-benar total, saya tuh tidak keluar rumah Bu Esther. Saya benar-benar kayak orang ikutin anjuran lah, pokoknya benar-benar nggak keluar rumah sama sekali. Dan itu
kalau orang berpikir kan, lu gak kerja, nggak keluar, nggak gini, bukannya saya takut gitu, tapi untuk apa gitu loh. Saya mendingan ikutin instruksi dulu sesuai arahan. Nah, tanpa saya sadari juga, saya juga nggak kepikiran kalau ternyata saya punya income, Wester. Jadi saya masa pandemi itu saya cuma disuruh rumah, istilahnya sudah di lockdown, ya udah lockdown aja gitu. Entah besok berpikirnya makan apa gini, nggak kebayang. Ternyata tanpa saya sadari, oh ternyata saya masih punya income ya dari 3i gitu loh. Yang saya benar awal-awal tuh nggak saya sadari dalam sebulan pertama ya. Saya nggak tahu, dan bulan kedua masa pandemi saya baru sadar, ternyata saya punya income loh dari 3i. Jadi oh ini yang namanya kita apa sih istilahnya, tanpa melakukan pekerjaan ya, tapi dalam hal yang positif ya. Istilahnya kita di masa-masa tertentu kita tidak bekerja tapi kita masih punya income, itu loh yang sangat apa ya, yang berpengaruh banget gitu hasilnya, yang bisa kita rasakan gitu, yang akhirnya kebebasan waktu itu jadinya. Ya, jadi beruntung sekali ya kita jauh-jauh hari sudah melihat peluang ini ya, dan ketika sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu ketidakpastian terjadi, kita sudah siap ya, tanpa sadar ya ternyata kapalnya udah banyak persediaan nih ya, proteksi dapat ya. Kemudian income-nya juga dapat ya, investasi pun aman. Nah, Pak Dodi, bagaimana cara menjalankan bisnis? Mungkin ada tips sukses bagaimana awal-awal menjalankan bisnis dan berjuang sampai di posisi branch agency. Ya, terima kasih Bu Esther. Nah, jadi waktu saya join itu saya kurang lebih setahun itu setahun 3 bulan ya, saya tidak menjalankan bisnisnya, saya masih sibuk bekerja. Nah, kenapa sih saya bisa menjalankan bisnis? Saya sebenarnya nggak pernah terbesit saya untuk menjalankan bisnis yang dengan skema atau sistem seperti ini gitu loh. Nggak pernah terbesit. Tapi akhirnya gini, nah inilah salah satu poin yang menjadi apa ya, closingan buat saya nih. Kenapa sih saya harus terjun menjalankan bisnis ini? Saya melihat sistem di 3i Network ini sangat fair. Sangat fair karena apa? Beda dengan sistem-sistem networking atau multi level lainnya gitu. Artinya di sini pas saya berasanya ketika Bu Jenny itu nyolek saya lah, istilahnya nyolek saya gini, itu kapan jalanin bisnisnya gitu. Bisnis apa sih? Tantaran lah, gampang, gue masih sibuk kerja, masih seperti itu. Tapi akhirnya beberapa kali dicolek, dia nyoleknya gini, di lu udah dapat bonus lu, bonus apaan? Orang juga kagak jalanin bisnis kok dapat bonus. Nah dari situ saya melihat bener nggak sih apa gini? Ternyata bener loh. Saat itu saya waktu itu padahal bonusnya nggak gede Bu Esther. Bonus pertama itu cuma 49.000 sekian lah pokoknya. Tapi disitulah saya melihat kok bisa ya? Gue nggak menjalankan bisnis tapi gue dapat bonus. Akhirnya saya pelajarin tuh, mulai saat itu saya pelajarin, oh ternyata kok bisa fair ya ini. Nah akhirnya saya penasaran, saya hubungin Jenny akhirnya, Jen, gue mau belajar. Ya udah, akhirnya, ya udah lu kalau mau belajar datang aja. Karena di bisnis ini artinya kita butuh informasi dan pengetahuan, artinya kita harus mengarah ke upline. Artinya seperti itu Bu Esther. Jadi bukannya upline atau leader yang mengarah ke mitra ya, bukan kita. Jadi saya datang jadi di Bogor, saya datang ke Bogor. Saat itu saya seminggu kurang lebih bisa sampai 2 kali bolak-balik Jakarta Bogor seperti itu. Dan akhirnya saya training dan dari situlah saya mendapatkan tambahan pengetahuan. Training saat itu saya ikut trainingnya Pak Handra, luar biasa sekali tuh pembelajaran dari top leader saya juga Pak Handra. Nah di situ saya lebih respect lagi terhadap 3i. Wih keren loh, karena yang saya lihat waktu training kapan ya saya bisa di atas panggung itu bisa berbicara sebagai pemateri atau memberikan motivasi lah kepada teman-teman gitu. Jadi seperti itu. Udah dari situ akhirnya saya pelajarin kurang lebih 3 bulan
saya fokus pelajarin sendiri tuh, cari tahu informasinya, cari tahu tentang pengetahuan, product knowledge-nya. Saya ke kantor pusat. Jadi karena saya kebetulan di Jakarta, artinya saya sering merapat ke kantor pusat gitu. Jadi saya cari tahu informasi melalui lancar, melalui karyawan-karyawan dalamnya lah, istilahnya saya cari-cari informasi. Semua akhirnya saya dapat, semua saya belajar sampai saya waktu itu saya nggak kenal belum tahu ya Pak Suhendri itu siapa pokoknya ketemu tuh saya ngobrol biasa dan beliau sangat luar biasa Bu Esther. Pak Suhendri itu banyak kasih saya pembelajaran, dan ketika di acara tertentu baru tuh saya tahu Pak Suhendri akhirnya, dan itulah saya terapkan ke mitra bagaimana menjadi seorang agent memberikan informasi kepada masyarakat. Dalam hal ini kan kita memberikan edukasi, yang saya terapkan seperti itu. Jadi artinya saya memberikan informasi dengan baik dan benar, jangan sampai melenceng. Itulah yang saya terapkan ke mitra, Wester. Oke, baik sekali ya. Jadi kita intinya bisa belajar ya. Justru mengejar upline itu biasanya punya sikap nilai plus sendiri, pasti cepat naik posisi. Ya, kita doakan Pak Dodi ya dengan sikap seperti Amin. ini ya, mau belajar dan mengejar upline itu yang punya satu nilai plus ya, belajar dan terus mengaplikasikannya.